Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 14 ayat yang ke-36. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan konteks dari pasal 14 dari Injil Matius itu adalah pasal yang sangat padat dalam begitu rupa. Padat dalam pengertian aktivitas, padat dalam pengertian persoalan yang dihadapi, padat dalam pengertian beban emosional yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Plus dengan padatnya permintaan dari massa pada waktu itu. Bagaimana tidak? Coba kita perhatikan ya. Di pasal 14 bagian yang pertama itu cerita tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh raja. Dan itu sudah menimbulkan luka tersendiri. Dan itu kesedihan yang begitu rupa terjadi pada Tuhan Yesus. Dan Yesus harus menyingkir menjauh dari tempat itu. Ingin sendiri dan memeluk penderitaan itu, kesedihan itu. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena ada 5.000 laki-laki plus 5.000 perempuan plus separuh anak-anak 12.500, 12.500 gitu ya. Orang yang sedang membutuhkan makan. Dan Yesus harus memberi makan. Tidak boleh dibiarkan mereka. Yang menarik adalah karena belas kasihan, hati yang ternyuh nggak mungkin membiarkan mereka menghadapi persoalan sendiri. 5 roti 2 ikan dipakai sebagai alat untuk menyatakan itu. Kepedulian bagi mereka yang membutuhkan makan. Mereka, para murid bersama dengan Yesus menyingkir untuk menjauh dari massa. Naik perahu, gelombang terjadi. Dan waktu itu, Yesus belum bersama dengan mereka. Ketika gelombang terjadi, para murid ketakutan, Yesus datang. Ada di atas gelombang kehidupan yang besar itu. Dan Petrus, kalau engkau itu Yesus, izinkan aku untuk turun dan berjalan. Dan betul, karena kuasa Yesus, Petrus berjalan di atas air. Tetapi dia jatuh terperosok. Kenapa? Karena dia terlalu khawatir dan takut dengan masalahnya. Dia kehilangan fokus. Yang semula lihat Yesus ada kuasa, tiba-tiba kehilangan fokus dan melihat masalah. Loh kok gede banget masalahnya. Dan kemudian dia kehilangan iman dan dia tenggelam. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia tenggelam. Dia tarik, dia angkat. Dan berjalan bersama dengan dia. Belum selesai. Ketika mendarat, orang banyak berbondong-bondong untuk mendapatkan kesembuhan. Orang yang sakit cari sembuh. Orang yang menderita cari pemulihan. Dan peristiwa yang kita baca tadi. Mereka memohon supaya diizinkan. Udahlah, tidak satu persatu Tuhan menjamah mereka. Biar kami secara massal menyentuh jubah Yesus. Tradisinya memang jubah itu ada 4 pucuknya sebagai simbol dari ketaatan atas hukum Tuhan. Yang kedua, seperti ada tradisi memang pada waktu itu ketika rabi itu membawa jubah dan para murid itu memegang pucuk jubah sebagai tanda pengakuan otoritas, sebagai rasa hormat dan seterusnya. Ngalap berkah di situ kira-kira begitu. Dan semua orang itu sembuh. Apa yang saya sebenarnya mau usulkan dengan seluruh rangkaian ini? Yang pertama adalah mari kita hayati. Tuhan tidak pernah kelelahan untuk menolong kita. Belas kasihannya melampaui seluruh hal yang kita alami. Maka taruhlah dan bayangkan, Tuhan tidak pernah lelah nolong kita. Jadi jangan pernah lelah untuk minta tolong sama Dia.
Yang kedua, belas kasihan itu menyelesaikan persoalan. Belas kasihan Tuhan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Tidak hanya soal fisik, tapi seluruh kehidupan, mengatasi semuanya. Maka fokuslah pada Tuhan dan jangan hanya fokus pada masalah kita. Setiap kali ada masalah, ada gelombang, kita akui kita sedang punya masalah. Tetapi setelah itu lihat Tuhan dan datang sama Dia yang kuasanya melampaui gelombang ini. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus mengasihi, menolong, menopang setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.